Halo Kansa, lama kita gak bertemu. Ini akibatnya kalau kamu main-main sama aku. Kansa! Kansa! Kansa lari, Kansa! Lu gak usah ikut campur. Ini urusan gua sama Kansa. Kansa ponakan gua. Kalau lo macam-macam sama Kansa, lo menantu berurusan sama gua. Kansa lari! Kansa, Kansa. Aku takut. Kamu cuma mimpi buruk. Sekarang kamu tenangin diri kamu. Tarik nafas. Istighfar. Tapi masalahnya aku mimpin Riko. Itu cuma mimpi. Riko sekarang ada di penjara. Kita aman, dia tidak bakal bisa menyakiti kita. Ya, kamu tenang. Tapi gimana kalau misalkan dia udah dibebasin? Gimana kalau misalkan dia tahu kita ada di sini, Om? Gimana kalau misalkan dia nyakitin kita lagi? Emang lu dasar ya? Hah? Anak gak tau diri lo ya? Ini masih sombong! Teriak bikin sakit kuping! Dasar! Anak pembosi ya! Mobil masih apa lagi sekarang? Basi, cukup, Basi. Heran gue sama lu. Mbak, Kansa ini baru aja mimpi buruk. Dia masih ketakutan. Hei Kansa, kamu itu bukan anak kecil. Bisa gak sih bedain dunia nyata sama dunia mimpi? Kecil banget, lemah. Hasan, lu tuh otaknya dipakai dong. Ya, dia ini cuma pura-pura doang. Supaya lu kasihan sama dia. Tiap hari ada aja kan dia lakuin. Supaya bisa dapat perhatian, ya kan? Hah? Gue yakin banget lu sekarang sengaja bikin heboh supaya lu gak disuruh ke pasar buat beli ikan, ya kan? Ngomong dong, jawab. Emang dasar pemalas lo ya? Basi, gak boleh gitu dong. Sakit kan lo? Hah? Sakit kan? Biar lo tahu rasa. Gini aja Mbak, gini. Hari ini yang ke pasar biar Tasya aja. Gimana sih lo? Setelah gue inget-inget dan gue pikir-pikir ya, hidup gue susah sampai kayak begini keadaannya. Ini semua gara-gara lo. Coba aja, dulu lo gak maksa-maksa buat gue nikahin temen lo tuh. Udah beranak satu. Jadi begini kan kali hidup gue susah. Dia udah meninggal, tapi dia masih aja tinggalin beban nyebelin. Basi, sabar Basi, cukup. Mbak, gak mesti kayak gini sama Kansa dong. Tapi hidup gue susah sekarang, tau gak? Susah banget. Siapapun Basi gak perlu mengungkit masa lalu yang buruk itu gak bagus Mbak. Apalagi almarhum suami Mbak sudah meninggal. Apa kamu gak kasihan Mbak, dia gak tenang di alam sana? Bodoh, lo gak usah pikirin temen lo yang udah meninggal. Lo harusnya pikirin nih gue, kakak lo sama nih keponakan asli lo. Bukan mikirin dia juga nih. Udah deh, sekarang lo diem ya. Lo gak usah ikut campur. Diam, ini urusan gue. Dengerin. Kalau lo masih mau tinggal di sini ya, cepetan lo belikan ke pasar. Kalau enggak bakalan lo gue izinin buat ngajar lagi. Cepetan. Lo jangan mentang-mentang guru ya, terus lo seenak-enaknya tinggal di rumah ini. Seenak-enaknya lo nentang omongan gue. Gaji lo sebagai guru honorer ya cukup
depan ada siapa, ha? Kok ada Bukarsa sih di sini? Ngapain coba dia? Cek, parkir. Bukarsa dicabut tuh. Lanjut. Enggak, kita cabut aja dah. Udah pagi Dan, kita harus sekolah besok. Gue banget, lu takut. Ini bukan masalah takut, bro. Masalahnya, kalau bokap gue tahu gue ngetrek, udah kelar hidup gue. Ini ya, lo kalau nggak mau balapan sama gue, ingat lo harus bayar 500 ke gue. Dan lo pada bayar 500 ke gue ya, gue menang nih. Apaan? Nggak bisa lah. Enggak. Yaudah kita lanjut ngetrek. Nah, gitu dong. Ayo lanjut. Ini pasti plat nomor penabrak tadi. Betul Pak, betul. Selamat pagi, Dani. Diam lo. Dani. Dani, kamu udah janji sama mama ya? Iya kan? Sampai kamu berlutut-lutut segala depan mama. Kamu janji kamu nggak akan balapan liar lagi. Tapi sekarang mana? Mana janji kamu? Dani,
Mama itu sengaja nggak cerita sama papa karena mama pikir mama bisa pegang omongan kamu. Tapi apa? Mama salah. Mama udah percaya sama kamu. Tapi aku tuh... Dani, sekarang kalau sampai papa tahu gimana? Hah? Apa yang papa akan lakuin ke kamu? Kamu tahu itu? Kamu sekarang ikut mama. Ya. Mana? Mama bilang kamu nggak usah ngelak lagi. Polisi nemuin plat motor kamu. Jadi sekarang kamu harus ikut mama. Ma! Diam kamu, ikut mama sekarang. Ayo, ayo. Sini, ikut mama. Mama bilang kamu ikut mama. Ayo. Udah, kamu jangan banyak ngomong lagi, udah. Ayo, sini. Sini, sini. Kamu bener deh. Kamu nggak bisa seenaknya nabrak orang. Terus kamu kabur begitu aja. Mama nggak pernah ngajarin anak-anak mama menjadi seorang pengecut dan nggak bertanggung jawab seperti kamu ini. Ma, kita mau kemana, Ma? Ikut mama, ikut. Ayo. Lukanya udah diobati. Mungkin beberapa hari lagi akan pulih. Makasih. Sarah, Raffi, maafin saya ganggu ya. kamu ngapain kesini? Saya mau antar anak saya Dani mau jenguk bu gurunya. Oke. Ya. Dani, kamu minta maaf. Ayo. Bener aja, Ma. Kalau aku ngaku, aku bisa dikeluarin dari sekolah. Bukan nggak kenapa-kenapa. Ya. Untung dia masih hidup dan dia nggak celaka cacat gara-gara kelakuan kamu. Ternyata aku nggak salah. Yang nabrak aku itu adalah Dani, murid aku sendiri. Dia pasti sangat ketakutan. Makanya dia langsung malah lari, bukannya nolongin aku. Kalau Dani minta maaf, pasti polisi tahu kalau misalkan dia itu salah. Dia bisa-bisa di penjara. Dan itu akan menghancurkan masa depannya. Aku tetap nggak boleh ngaku. Kalau Dani adalah pelakunya, kasihan. Masa depannya bisa hancur. Dan kamu minta maaf sama ibu guru sekarang. Bu, saya... Dani, kamu ngapain sih ada di sini? Kamu kan harusnya sekolah. Tapi tadi polisi telepon saya dan bilang kalau anak saya Dani nabrak ibu. Masa sih, Bu? Kayaknya bukan Dani deh. Kenapa bukan Liza bilang begitu ya? Padahal jelas-jelas ada bukti kalau Dani pelakunya. Apa mungkin bukan sengaja nggak ngaku? Dia menyembunyikan kejadian sebenarnya demi menyelamatkan masa depan Dani. Apa benar saudara Dani bukan penabrak ibu? Bukan kok, Pak. Lalu kenapa plat motornya ada di lokasi kejadian? Jadi gini, Pak. Sebelumnya memang Dani sempat lapor ke sekolah kalau plat motornya itu hilang, Pak. Ya mungkin teman sekolahnya memang masih jahil dan mungkin ada yang nggak suka sama Dani. Makanya plat motornya itu dibuang gitu aja, Pak. Baik, kalau begitu kami akan catat semua kesaksian ibu. Kami permisi dulu. Baik, Pak. Ih, nyebelin banget itu anak ya. Ada aja yang dia lakuin. Kecelakaan lagi sekarang. Aduh, ini repot aja. Kansa tuh membuat sial mah, dimana dia ada orang-orang juga jadi ikut apa. Udahlah, Pak. Nggak usah marah-marah. Namanya juga kecelakaan. Siapa yang mau sih, Pak? Udah deh, diem. Emang lo mau ganti barang-barang gue apa? Gak usah bener-bener. Dani, kamu minta maaf. Ayo. Mama bilang kamu minta maaf sama Bu Kansa. Kalau perlu kamu berlutut di depannya. Kok, Dani, minta maaf. Dengar Mama. Ayo. Bu, saya minta maaf ya, Bu.
Iya, saya maafin kok. Awas aja ini guru, aku bakal bikin perhitungan sama dia. Bukan, Sa. Setelah ini, Ibu harus membimbing Dani sehingga Dani tidak nakal lagi. Saya mohon ya, Bu. Iya, Bu. Saya janji. Saya permisi dulu ya, Bu. Sarah? Sarah, seharusnya sambil menunggu hasil laboratorium biopsi, kamu tuh istirahat. Aku kesini sama Dani mau nganterin dia. Jadi tolong jangan bicarakan soal ini ya. Sarah, kamu ini istrinya Bayu, sahabatku. Dan sekarang kamu sedang sakit, jadi sebaiknya Bayu dan anak kamu tahu kondisi kamu sekarang. Fik, kamu kan udah janji sama aku. Hanya kita berdua aja yang tahu sampai hasilnya baru selesai. Kalau sekarang mereka udah panik, udah sedih. Aku nggak mau itu terjadi. Aku mohon, Fik, jangan ngomongin ini lagi. Iya, tapi Aku kan teman kamu. Aku mohon sama kamu. Ya. Oh ya, tadi gue papasan tuh sama ibu-ibu dan anak laki-laki. Mereka tuh siapa? Emang kenapa, Bu? Anak laki-laki itu yang nabrak lu ya? Ya iyalah, Man. Emangnya siapa lagi? Nggak mungkin kan anak itu beruntung buat ngelamar si Hansi perempuan tua. Untung gede kalau gitu gue. Ibu mau ngapain? Ibu! Om, berhenti nih, Bu! Iya. Bapak benar, saudara Kanza? Iya, betul, Susi. Mari ikut saya, Pak. Oh iya, bentar. Tasya, tolong kamu kejar ibu kamu. Ih, gak mau ngapain pagi-pagi ngejar-ngejar dia. Si Om. Nah, itu dia. Ini dia nih. Anak gue, Kanza masuk rumah sakit gara-gara anak lu. Terus sekarang lo sama anak lo mau main pergi gitu aja seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Gila ya. Saya dan anak saya mau minta maaf sama ibu dan keluarga. Enak aja minta maaf. Gak cukup ya sekali minta maaf doang. Ibu ini kayaknya memanfaatin mama. Sebaiknya gue rekam aja deh. Jadi maksud ibu saya harus apa? Dia belaga nanya pura-pura nggak ngerti. Jangan mentang-mentang situ orang kaya. Terus situ pikir situ bisa meninggalkan masalah gitu aja. Hah? Gak gitu. Sekarang tuh seneng aja deh. Gue minta ganti rugi. Bayar itu. Biaya berobat anak gue sampai sembuh. Iya. Tadi kan saya juga udah bilang saya mau bertanggung jawab. Ya harus emang wajib. Iya, makanya saya akan transfer kebutuhan ibu berapa? 20 juta. Tolong ibu masukin nomor rekening ibu. Ya, ini buktinya sudah tertransfer ya, Bu. Ntar gue lihat dulu. Baru ketahuan kan ujung-ujungnya minta duit. Laganya aja bukan sebaik kayak malaikat. Apa ibu butuh bantuan saya lagi? Ya, sekarang sih belum ada lagi. Tapi kalau misalnya nanti kurang, gue bakal minta lagi sama lo. Gue cari lo sampai ketemu. Kalau nggak ketemu, cari di kantor polisi. Ingat tuh. Ingat. Ada dokter. Anak saya gimana keadaannya, Dok? Kanza sepertinya harus dirawat inap selama 2 hari, Bu.
Aduh, enggak ya dok, enggak. Saya enggak setuju. Saya mau anak saya pulang sekarang. Ayo cepat. Pasti. Sebaiknya kita ikutin saran dokter. Lo apaan sih? Emangnya lu punya duit apa? Punya duit kan lo? Tak punya kan? Udah diem lo. Ayo cepetan lo balik. Cepetan balik. Gak usah dilemes-lemesin gitu Dewi. Cepetan. Orang biasa aja juga jatuhnya. Cepetan. Amalan senang-senang dia. Cepetan. Gak usah dimanja-manjain gitu. Tapi gak semua mikirin. Balik. Permisi dokter ya. Makasih. Dani, tunggu. Handphone kamu mana? Sini kasih mama. Apa, Ma? Sebagai hukuman perbuatan kamu tadi, handphone kamu mama sita. Sini. Aku kan dibikin maaf sama Kansa, Ma. Meskipun begitu, kamu harus tetap dapat hukuman. Kamu tahu perbuatan kamu tadi itu nyaris menghancurkan masa depan kamu. Kamu harus sadar. Enggak, aku nggak mau. Sini sekarang. Enggak, aku nggak mau, Ma. Kasih mama handphonenya atau mama telepon papa sekarang dan mama ceritain semua. Sini. Enggak. Sini. Enggak. Oke. Mama akan telepon papa sekarang. Ma, jangan, Ma. Iya, Ma, iya. Sini. Ini pasti gara-gara Bu Kansa. Awas tuh, Bu. Woi, aku masih bisa pinjam HP-nya Kak Nadia. Hei, kamu ngantuk, Nak? Nunggu dulu ya. Enggak mau. Kirana mau nungguin papa. Kamu harus bobo sekarang sama mama, yuk. Tapi kalau papa pulang, bangunin ya. Iya, sayang. Nanti kamu bangunin. Yuk kita ke kamar, yuk. Itu pasti papa. Kirana juga bilang apa? Papa akan pulang. Adik cantik, tanda tangani dulu ya. Ya. Ini bunganya. Makasih ya. Iya, Bu. Jangan sedih. Papa akan datang kok. Papa nggak akan lupa ulang tahun pernikahan mama dan papa. Nah, itu pasti papa. Cantik, ini ada kiriman. Jangan lupa terima kasih. Oke. Ma, ini coklat mahal. Pasti rasanya enak. Bunga dan coklat nggak bisa membayar kesedihan mama sekarang. Mama sekarang cuma butuh papa datang ke sini. Ini kalau sampai kurir lagi yang datang, mama akan balikin semua barang-barang ini. Papa, Maaf aku terlambat. Selamat hari ulang tahun. Pernikahan kita, sayang.
Mama ingin tahu, apa kamu masih mungkin aku, masih ada rindu dengan aku, kamu masih mengharapkan aku. Karena hanya dengan rindu dan harapan, artinya kamu itu masih cinta dan sayang sama aku. Makasih ya, Mas. Pak, selamat ya, Pak. Happy anniversary-nya, Ya, sayang. Makasih sayang. Selamat ya, Ma. Makasih sayang. Mama kira pasti papa lupa. Ya nggak mungkin lah sayang. Mama itu sudah kasih kehidupan yang begitu sempurna buat papa, buat anak-anaknya yang cantik, anaknya yang ganteng juga. Dan mama kalian ini merupakan anugerah yang paling indah yang diberikan oleh Allah. Ini kalian udah rapi kan? Ayo kita pergi sama-sama makan malam. Yuk. Kayaknya kita nggak usah ikut deh. Ini kan hari anniversary dia. Kalian kamu deh. Ya udah. Ada apa ya? Oh ya, Mah. Pah, bukannya aku nggak bisa ikut. Cuma aku masih banyak ada tugas sekolah. Jadi, Mama sama Papa aja berdua. Iya, Pak. Untung kan Nadia yang ngingetin aku ada PR. Jadi, aku di rumah aja ya, jagain rumah. Papa aja yang pergi sama Mama. Serius, tuh lihat adik kamu yang manyun. Nggak serius, Pak. Serius. Kirana, Kirana. kamu tuh masih kecil, jam segini harus istirahat ya. Jadi ya. Jadi, kita berdua aja. Kita berangkat sekarang. Aku siap-siap dulu, ambil tas dulu di atas ya. Pacaran lagi. Silakan. Oke. Untung gue udah siapin baju party. Mama sama Papa lagi pergi lagi. It's time to party. Yes, finally. Halo? Iya nih, gue udah OTW kok. Bukan telepon kan? Oke. See you. Bye. Restoran ini kok sepi banget ya, Mas? Kayaknya cuma kita yang makan di sini. Aku sengaja booking khusus untuk malam kita berdua ini. Silakan, selamat menikmati. Di sini makanannya enak sekali. Ya? Ya, kamu pasti suka. Ayo. Aku kayaknya masih agak kenyang, Mas. Soalnya tadi makan cake sama anak-anak. Ya, kalau begitu bagaimana kalau kita mulai dengan dansa dulu? Ya, kayak dulu. Waktu masa-masa muda kita dulu. Kita dansa, ya kan? Pasti setelah dansa, kamu akan apa? Oh. Ini lagu kenangan kita. Ayo. Ya kan? Ayo.
istri saya pingsan. Tolong bawakan tasnya ya ke mobil ya. Sayang, kamu yang kuat ya. Halo, Vic. Sarah pingsan. Iya, sekarang kami ke rumah sakit, ke tempat kamu ya. Kamu yang sabar ya sayang. Kamu tenang aja. Rafiq, tolong Rafiq, tolong Sarah. Bayu, kamu tunggu di sini ya. Aku akan lakukan yang terbaik untuk menolong Sarah. Ya sudah. Ya Allah, tolong istriku ya Allah. Sus, cepat hubungi dokter ahli onkologi. Sekarang, ini darurat. Rafi, bagaimana keadaan Sarah? Kamu kenapa malah diam? Ini, bagaimana keadaan Sarah? Untuk saat ini ya, dia baik-baik aja. Sarah udah siuman. Untuk saat ini, maksud kamu tuh apa, Rafi? Ini apa ada yang kamu sembunyikan dari aku, Vic? Katakan, Vic. Rafiq, aku ini suaminya Sarah, aku berhak mengetahui semua kondisi Sarah. Kamu jujur aja sama aku, ada apa ini? Bagaimana keadaan Sarah, Vic? Sekarat bayi. Dia menderita kanker rahim. Steril, Pak. Tapi gini, Bayu. Aku tahu ini nggak mudah buat kamu, Bayu. Tapi kamu harus bisa menerima kenyataan ini. Kamu harus kuat. Terutama di depan Sarah. Dan menurut kira medis, umur Sarah mungkin tidak akan lama lagi. Kemungkinan Sarah hanya akan bisa bertahan 1 bulan lagi. kamu itu bukan Tuhan yang bisa tahu umur orang. Mana ada dokter yang mendiagnosa kanker cuma dengan 1 kali pemeriksaan. Aku nggak percaya dengan diagnosa kamu, Rafi. Aku akan cari rumah sakit lain, bahkan kalau perlu ke luar negeri untuk mencari second opinion, mencari pendapat lain. Ngerti kamu? Bayu. Sebenarnya ini bukan pertama kali aku memeriksa Sarah, Bayu. Beberapa minggu lalu Sarah datang ke sini. Karena ada rasa sakit dan itu sakit di dalam perutnya. Dan setelah tes darah, ronsen, aku juga kaget dengan hasilnya, Bayu. Sarah menderita kanker. Kamu harus kuat, Bayu. Demi anak-anak kamu. Sarah sudah tahu hasil labnya. Sebelum Sarah melakukan biopsi, dia sudah mengetahui mungkin ada kanker di dalam tubuhnya. Tapi dia nggak pernah tahu kalau kankernya sudah menyebar. Dan aku juga tidak pernah memberitahunya bahwa umurnya mungkin tidak akan lama lagi. Sarah, sayang, kamu jangan khawatir ya. Aku sudah minta Rafiq untuk menangani kamu sampai sembuh. Kamu yang kuat ya. Kamu tenang.
Bu, tapi kan ini udah malam, Bu. Aku nggak enak kalau ngasih makanan ke rumah orang malam-malam. Takutnya ganggu gimana? Kenapa sih? Selalu aja lo ngebantah. Hah? Bisa nggak kau disuruh nggak ngebantah? Cepetan, lo anterin nggak? Cepetan anterin. Anterin sana, cepetan. Iya, Bu. Ya tapi cepetan lo pergi sana. Ih. Yes, setelah malam ini semua utang-utang gue sama si Pak Sasro bakalan lunas. Bahkan gue akan dikasih duit tambahan lagi sama dia. Yes, yes, yes. Selamat malam, Pak. Ini ibu saya mau ngasih makanan buat Bapak. Kamu yang namanya Kansa. Iya, Pak. Cantik. Kamu pasti disuruh bukan? Iya. Apa ini kan udah malam, saya mau pulang dulu ya. Kemana buru-buru? Kita kan belum ngobrol-ngobrol dulu. Enggak, saya mau pulang. Saya mau pulang. Saya mau pulang. Iya kamu. Hidup kamu mulai malam ini akan berubah. Kita akan bersenang-senang. Diam, ikuti apa kamu mau saya. Kaca. Ya Allah, tolong. Kaca. Teriak yang kencang. Tidak ada yang bisa lepas dari cengkraman saya. Teriak yang kencang. Teriak. Berarti kamu sudah tahu bahwa ibu kamu akan menjadikan kamu istri saya yang keempat. Ayo Kansa. Ayo sayang. Kansa! Biru! Ujung! Tangkap Kansa! Bawa kemari! Awas kalau kurang kita. Tangkap! Kenapa begini? Kenapa berita ini baru aku dengar di saat aku ingin sekali kita itu merasakan kebahagiaan merayakan hari ulang tahun pernikahan kita. Sarah, aku tidak akan pernah sanggup dengan kamu. Kamu tahu itu kan? Kamu harus kuat, Mas. Aku nggak sanggup melakukan ini sendirian. Anak-anak membutuhkan kamu. Aku juga butuh kamu. Kamu sembuh, ya. Kamu harus sembuh. Kamu sakit, ya sayang. Kalau boleh memilih, aku juga nggak mau sakit. Tapi ini takdir yang aku harus terima. Ya Allah, apa Mas Bayu bisa menghadapi Nadia dan Dani yang sedang beranjak remaja? Mereka sedang nakal-nakalnya. Mereka butuh aku. Tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Aku harap saat ini Nadia dan Dani ada di rumah. Dan mereka nggak bikin masalah di luar lagi. Sarah, kamu mikirin apa sih? Udah.
nanti biar aku telepon aja Bini. Ya sudah. Kalau memang mau seperti itu, kamu tunggu aku ya. Aku janji, aku tidak akan lama. Setelah itu aku akan langsung balik ke sini lagi. Ya. Aku titip cium untuk anak-anak. Aku kangen. Aku pengen ketemu anak-anak. Iya sayang. Iya, ya sudah. Kamu jangan berbicara macam-macam. Kamu akan sembuh. Kita akan kumpul lagi terus ya. Astagfirullahaladzim. Duduk sini dulu. Mau lari kemana lu? Hah? Ayo. Ayo, ikut. Ikut. Lepasin. Sak, sekarang itu kamu nggak bisa kemana-mana lagi. Makanya ikut dengan saya secara baik-baik. Jangan ada paksaan. Yuk, yuk. Enggak, saya nggak mau pergi. Kamu itu milik saya. Kamu ikuti perintah saya. Yuk. Ayo, yuk. Ayo, Coach. Ayo. Ada apa ini? Kalian nggak bisa seenaknya membawa dia pergi dan paksa orang begitu aja. Kamu bisa. Jangan ikut campur urusan. Anda suami? Ya, saya Dia bukan suami saya. Dia tuh orang jahat dan dia pengen ngerjain saya, Pak. Kalau begitu, lepaskan wanita ini. Lepaskan dia, atau saya lapor kalian semua ke polisi. Mantap. Saya tidak kenal. Beresin, lepas. Jadi jagoan kamu. Tenang di sini aja. Jangan, Pak.
punya 3 istri, Bu. Aku nggak mau jadi istri keempat, ya. Aku bantah. Lo turutin gue kalau lo masih nganggap gue ini sebagai ibu lo. Lo jadi anak besar lo. Balik ke rumah besar lo. Balik. Terakhir gue ngomong. Pilihan lo cuma 2. Lo balik ke rumah besar lo yang nyaman atau lo tetap tinggal di sini. Tapi gue bikin hidup lo seperti serasa di neraka.
di rumah. Maafkan aku ya. Aku tuh akhir-akhir ini terlalu sibuk bekerja sampai aku gak bisa menyadari kalau kamu lagi sakit seperti ini. Seharusnya aku punya waktu lebih buat kamu. Aku ngerti, Mas. Aku minta sama kamu. Besok aku mau pulang ke rumah ya. Aku nggak mau saat-saat tenagaku habis di sini. Karena waktuku nggak banyak. Aku mau menghabiskan hari-hariku di rumah. Aku mau saat-saat terakhirku jadi kenangan yang indah. Kamu bisa sembuh, tau gak kamu? Kamu istirahat ya, kayaknya udah malam. Jam segini. Kak, mama mana? Assalamualaikum. Hai, Mama kenapa digendong papa? Pah, Mama kenapa? Kok pucat gitu? Mama sakit? Mah, jawab dong. kalian sarapan aja, ya. Oke, ya sayang. Sayang. Mama kenapa sih? Mama sakit apa? Mama kangen banget sama Firhana. Aku juga kangen banget sama mama. Peluk mama yang kenceng ya. Sakit apa sih, Pak? Ya Pak, cerita dong sama kita. Kemarin pas pergi makan, Mama baik-baik aja. Sekarang jadi pucat kayak gitu. Nadia dan ini mendingan kalian sekarang cepat berangkat sekolah, nanti telat. Enggak, Mas. Aku nggak mau berangkat. Kalau Mama masih nggak mau cerita, aku bakalan telepon Om Rafiq supaya dia ngecek Mama. Om Rafiq saat ini pasti lagi sibuk sama pasien. Papa nggak enak kalau harus menghubungi dia. Lagi pula mama kamu ini sebenarnya cuma kecapean, jadi nggak perlu harus pakai dokter segala. Ya. Mas, aku lapar. Kamu mau nggak buatin pancake buat aku? Ayo bikin pancake buat mama. Pasti kalau makan pancake papa langsung sembuh. Iya, betul juga. Ayo, sebentar aja. Ya kan, Ma? Ayo, ayo. Nadia, Dani, sini duduk dekat mama ya. Papa bikin pancake aja nggak bisa. Lihat tuh, tumpah semua. Iya, sayang.
Mama minta maaf. Mama nggak bisa selalu nemenin kalian. Mama mau ngomongnya kayak gitu. Kalau Mama udah menganggap kamu udah gede, Ma, kenapa Mama nggak jujur? Mama divonis kanker. Enggak mau. Mungkin aja Mama umurnya cuma sebulan lagi. Aku nggak mau kehilangan mama. Mama. Sayang banget sama mama. Ma, ayo ke dalam. Mama pasti lapar. Mama, ke sana. Kayaknya sama teh hangat kita jadi. Mama potong, kamu ambil suapin Mama ya. Aku suapin ya, Ma. Gimana? Enak nggak? Enak banget. Aku sama Papa bikin spesial buat Mama. Kata Papa pakai bumbu rahasia. Oh iya? Ayo, biarkan Mama habiskan pancake-nya, ya. Sekarang anak-anak, biar hari ini Papa yang akan pulang ke sekolah, ya. Loh, Kirana kok di sini? Ayo ikut sana. Aku nggak mau sekolah hari ini. Aku maunya sama Mama. Boleh nggak sehari aja? Please. Ya Allah, waktuku semakin sempit rasanya. Setiap detik begitu berarti. Aku ingin puas-puasin bersama anak-anakku sebelum aku pergi selamanya. Sayang, kalau suatu saat nanti Mama pergi, Kirana kangen nggak sama Mama? Mama mau kemana? Mama pergi ke rumahnya Allah. Sila pernah cerita neneknya ke rumah Allah. Siapa yang ke sana nggak bisa pulang lagi. Mama nggak boleh pergi ke sana. Aku nggak akan biarin Mama. Nggak boleh nangis ya. Mama pasti kembali lagi kok. Mana mungkin Mama ninggalin anak Mama yang pintar yang cantik sayangnya Mama ini. Sebentar aja ke sana perginya, ketemu sama Allah. Terus Mama balik lagi dengan penampilan yang baru. Kalau wajah Mama nggak sama, gimana? Aku nggak tahu itu Mama. Kan punya hati. Kalau nanti hatinya Kirana yang bilang sama Kirana kalau itu Mama, pasti Kirana kenal Mama. Sayang, kamu nanti bilang sama Kak Dani sama Kak Nadia ya, kasih tahu kalau itu adalah Mama. Pasti mereka akan susah kenalin Mama. Kirana harus janji sama Mama Kirana bantu itu. Janji? Aku janji. Kalau Mama sayang. Mudah-mudahan aku juga bisa memberi pengertian pada Dani dan Nadia. Jadi Mama sudah memberitahu kalian. Kalau Mama nggak ngasih tahu aku, sampai kapan Papa mau nutupin, Pak? Sampai kapan, Pak? Hah? Sampai kapan? Sampai Mama meninggal?
begitu, Pak. Kamu nggak sepantasnya bicara seperti itu sama Papa. Udah, Pak. Aku mau turun ke sekolah aja sendiri, Pak. Kamu apa-apaan sih, Dani? Pak, kiri, Pak. Dani. Dani. Sabar banget. Kita semua sama-sama shock. Mama sakit parah. Tapi biarin Dani sembuh dulu. Jangan diri. Bukan cuma kamu. Papa juga shock sekali. Begitu juga masalah. Papa mau sama kamu dan Dani lebih sering untuk berada di dekat Mama. Siapkan kata-kata yang paling indah, manis, sehingga Mama bisa membawa kenangan indah ini selamanya. Woi, bro. Kenapa lo, bro? Ya elah Dani. Masa gara-gara bukan sengaja lagi lo jadi cemen? Bahaya juga nih ya. Iya. Lu pokoknya santai aja dah. Nanti kita yang ngurusin tuh. Benar. Ini bukan soal bukan sah. Ini nyokap gue. Kenapa nyokap lo? Ngamuk? Nyokap gue kena kanker stadium akhir. Kanker rahim. Nyokap gue sekarat. Nih, lu cobain sih. Gue jamin masalah lu hilang semua. Apaan ini? Udah lu gak usah banyak nanya. Ini tablet ajaib bro. Bikin masalah lu lenyap pokoknya. Sekarang kalian mulai catat. Semuanya deket-deket jadi indah banget. Kesemas bagus banget di minyak. Ada satu lagi Dan. Kali ini bakal bikin lu kayak di surga pokoknya. Dani. Apa ini? Gimana? Obat yang bakar, Bu. Ini narkoba ya? Apa yang udah kamu lakukan? Ibu bakal sita. Ibu bakal kasih tahu ke ibu kamu. Bu! Jangan lemparin kepala Bu! Bu! Berhenti Bu! Bu! Kenapa sih Bu selalu ikut campur urusan saya Bu? Karena kamu itu murid saya. Apa yang udah kamu lakuin sekarang, itu udah keluar dari batas. Itu udah jadi urusan saya. Dengan kejadian ini, saya akan laporin itu ke ibu kamu. Jangan pernah bawa nama mama saya ya. Dasar penjilat. Saya punya bukti video kalau keluarga Anda memeras keluarga saya. Lihat. Astagfirullah. Jadi waktu aku masuk rumah sakit, ibu minta uang sama ibunya Dani. Ibu bener-bener kelewatan. Saya akan sebarkan video ini ke satu sekolahan biar anak-anak tahu kalau ibu kan saya ini orang munafik Bu. Gak sebaik yang mereka kira. Sebentar lagi video ini akan viral Bu. Dasar guru pemeras murid. Kamu itu bener-bener kelewatan. Kamu udah tahu salah bukannya minta maaf. Saya akan laporin ini ke kepala sekolah. Silahkan Bu, saya nggak takut. Ya udah. Dan lagi pula kalau misalkan kamu memviralkan video itu, saya juga akan laporin ke polisi atas pencemaran nama baik. Kamu harusnya malu. Ibu kamu tuh orang yang sangat baik. Kamu berasal dari keluarga yang baik-baik. Kamu nggak mikir perasaan ibu. Ketika tahu kamu kayak gini sekarang. Udah lah Bu, nggak usah ceramain saya.
Iya, saya sendiri. Ini dari siapa ya? Maaf, saya ini Kanza, gurunya Dani. Oh ya ampun, ini Ibu Kanza. Bagaimana keadaan Ibu? Alhamdulillah Bu, saya baik-baik aja. Tapi sebenarnya saya nelfon ini karena Dani ada masalah di sekolah, dari masalah serius. Masalah apa itu Bu? Jadi gini Bu, menurut saya Dani sekarang sudah masuk ke pergaulan yang bebas. Dan saya mendapatkan Dani menggunakan obat-obat terlarang. Bang, cepetan bang, buru-buru bang, saya lagi buru-buru nih, kebut bang. Kalau sandulnya jangan diburu-buru deh. Bang, ayo bang. Ya ampun Dani. Iya Bu, saya lihat sendiri. Dan untungnya saya yang melihat Dani Bu. Coba kalau misalkan guru lain, mungkin Dani bisa dilaporin ke kepala sekolah dan bisa keluar Bu dari sekolah. Jadi gini Bu, saya cuma bisa bilang peran keluarga itu sangat penting. Apalagi peran ibu. Ketika semoga nanti ke depannya ibu bisa lebih memperhatikan Dani supaya Dani bisa keluar dari pergaulan bebas ini dan ke depannya bisa jadi lebih baik. Ayo, jangan terus. Kalau kenapa-napa gimana nih? Udah nggak apa-apa bang, ayo ah. Halo Bu, Bu Sarah masih di situ? Iya Bu, saya mau berterima kasih sama Ibu karena Ibu udah ngeluangin waktu untuk bicara soal ini sama saya. Makasih ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Ya Allah, kenapa Dani bisa seperti ini? Oma itu kangen banget sama kamu sayang. Aku juga kangen sama Oma. Masa, tau gak? Kamu kejadian ini nih, bikin pipi kamu yang gembesin ini. Sakit Oma, aku sakit. Bisa gitu sakit. Terima kasih ya. Ibu sudah mau datang. Oh iya, pokoknya kamu jangan khawatir. Ibu akan membantu kamu sebisa mungkin. Iya, ibu juga nggak nyangka keadaannya kok bisa seperti itu. Ibu sedih aja mendengarnya. Padahal ibu sudah menganggap dia seperti anak ibu sendiri. Saya telepon mama ya. Kenapa kamu bisa seperti itu? Jangan percaya sama bukan saya mah. Dia tuh penipu mah. Sekarang dia minta duit berapa lagi mah sama mama. Kamu udah janji sama aku. Kamu akan jaga diri kamu baik. Tapi sekarang mama ada di hadapan kamu. Kamu terjerumus narkoba. Kamu bisa biarin mama mati demi tenang. Ya. Bukan satu baik. Tapi kita lapor sama kepala sekolah. Guru lain, kamu udah dikeluarin dari sekolah, kamu ngerti? Minta maaf dan minta maaf sama mama ya. Udah kamu jangan sentuh mama, jangan pegang mama. Kamu gak butuh bantuan kamu. Aku janji ma, aku janji kan. Aku gak gini lagi ma. Mama gak butuh kamu, mama gak bisa sendiri. Mama gak butuh. Wah, mama. Kok Dani teriak-teriak seperti itu? Ibu, kita masuk aja dulu ke dalam.
lebih baik begini aja. Kamu sekarang juga ke rumahnya Om Rafiq ya. Kasih tahu kondisinya Mama. Jemput dia, suruh langsung ke sini. Iya, Pak. Kita akan Mama ke kamarnya. Mana ya Om Rafiq? Kok belum datang juga ya? Udah, aku susul kanan ya dulu ya. Sarah, kamu sudah sadar? Kamu nggak apa-apa kan? Aku takut banget, Ma. Harus janji sama Mama. Kamu jadi anak yang baik, Mama. Emang aku janji sama Mama. Kan jadi anak yang baik, Ma. Kamu tahu, Nak, kalau Mama udah nggak ada, yang Mama harapkan cuma doa terbaik dari anak-anak Mama yang Mama sayangi. Supaya Mama dilapangkan kuburnya. Ya, Mama. Kenapa emang kita? Bikin masalah sama kamu? Aku cuma khawatir waktuku udah gak banyak, Mas. Aku tahu kamu pasti gak mau ngebahas masalah ini. Sungguh anak-anak butuh perhatian yang lebih. Mas, kalau aku meninggal, kamu harus meninggal. Butuh kamu. Anak-anak kita butuh kamu. Dan aku tidak mau hidup dengan siapapun juga selain kamu. Jadi gini, menurut saya Dani sekarang sudah masuk ke pergaulan yang bebas. Dan saya mendapatkan Dani menggunakan obat-obat terlarang. Saya cuma bisa bilang, peran keluarga itu sangat penting. Apalagi peran ibu. Kamu Apalagi? Aku cuma mau bilang, aku pasti selalu ada di hati kamu. Dan aku selalu ada di hati anak-anak kita. Biar bagaimanapun juga anak-anak
Masa kamu bukan saya? Kamu berarti malam kayak gini. Apa-apaan ini? Dani? Dani? Dani, kamu berhenti ya? Dani! Dani, Dani, kamu mau ngapain sih? Apaan sih, berisik banget? Aduh, buset. Dani! 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 Dani, kamu berhenti, Dani! Dani, Dani, Dani! Itu anak, aduh ya ampun. Bikin pusing aja ya, aneh-aneh kelakuannya. Dasar anak-anak berandal. Aku harus hentikan mereka. Hasan, Hasan! Hasan, jangan sakit penyakit ya, Hasan! Oh. Dani! Dani! Zah, Kanza kamu gak apa-apa. Bapak-bapak, terima kasih. Terima kasih. Ayo kita pulang. Kita berdua ada di sini karena aku ingin mengenang masa-masa romantis kita dulu. Waktu kita masih pacaran. Kamu juga kangen kan masa-masa itu? Iya. Tapi kan kamu masih sakit. Kamu gak peduli. Aku juga ingin menikmati bintang-bintang. Berbandingkan selalu sama surga. Dan tatap semua Nggak terasa, anak-anak udah tumbuh besar ya. Mereka udah punya dunianya sendiri. Tapi mereka tetap saja anak-anak. Selalu penuh perhatian, kasih sayang, terutama dari ibu. Hari ini aku capek banget. Aku ingin sekali melupakan semua masalah-masalah ini. Kalau sekarang istirahat saja. Lupakan semua. Jangan berpikir mengenai sayang. Kamu sudah tidur. Sayang. Aku cantik. Kamu cantik sekali. Buat aku. Gak ada perempuan di luar sana yang lebih cantik dari kamu. Aku gak pernah merasa bosan memandang wajah kamu. Aku tipe anak-anak Mas. Aku sudah mencoba.
fokus dan menjaga anak-anakmu dengan baik. Karena suatu hari nanti kita akan berkumpul kembali. Kamu yang tabah dan kuat ya, Bay. Anak-anak kamu membutuhkan kamu. Dani, Nadia, Kirana, ayo turun cepat. Nanti kalian terlambat. Ayo. Loh, kok belum siap sayang? Ada nggak pasangan kaos kaki aku? Aku cuma nemuin ini. Coba, kamu cari di lemari yang lain. Udah, Pak, tapi tetap nggak ada. Kalau ada mama, pasti mama tahu di mana. Biar Bibi aja yang cariin kaos kakinya. Tapi Bibi bikin sarapan aja. Biar saya yang cari kaos kakinya. Baik, Tuan. Ya sayang, coba kita lihat ya. Baik. Oke, Bu. Ini kan sekarang sudah 2 bulan. Seharusnya Ibu tenang saja. Aku akan mempekerjakan lebih banyak pembantu dan pengasuh supaya bisa mengurus anak-anak. bukan itu yang kau perlukan, Bayu. Kau butuh seorang istri. Pak, aku mau mama pulang. Kirana, mama tuh udah nggak ada dan nggak bakal balik lagi. Tapi mama bilang ke aku kalau mama akan datang lagi dengan wajah yang baru. Mama janji ke aku. Kirana, aku harus tahu ya. Mama tuh udah dikubur, gak bakal bisa balik lagi. Emang kamu mau jadi zombie? Kamu mau jadi zombie mau? Jadi nggak boleh ngomong begitu sama Kirana. Dia itu kan masih kecil. Udah, kalian berdua. Mendingan sarapan aja. Oma, aku tuh cuma pengen ngajarin Kirana supaya bisa terima kenyataan. Kamu kan kasihin Kirana berharapmu. Nadia, tapi apa kamu itu? Kirana itu kuat. Jadi jaga aja ucapannya. Saya mereka tahu hidupku terbuang gara-gara kamu, Kanza. Kamu melemparku ke tempat itu. Seharusnya aku membencimu dengan dendam setengah mati. Tapi yang terjadi, aku malah nggak bisa mengubahnya. Tiap hari aku tersiksa gara-gara merindukan kamu. Setiap hari yang aku pikirin cuma gimana caranya mendapatkan kamu. Kanza, sebentar lagi aku datang. Bersiap-siap. Stop.
sengaja itu. Iya, saya bisa kok Pak sendiri. Untuk memutuskan hidup. Ini kan sebentar lagi. Sudah sepantasnya seorang calon suami untuk calon istri. Kanza. Kanza. Kanza! Kanza! Lari kemana kamu? Kejar. Ojek, anterin saya ya. Anterin saya. Ayo Pak, cepetan Pak. Kita harus kejar motor. Tangkap Kanza. Tangkap. Iya, Mas. Ayo Pak, cepetan. Tenang aja, Nuk. Dia nggak bakalan bisa kesulitan. Dan kamu bakalan lepas dari lubang. Awas kalau kamu nggak sampai kejar dia, saya pecat kamu. Cepet. Halo Kanza. Selama ini aku udah kangen banget sama kamu. Dan aku yakin kamu pasti juga kangen kan sama aku. Kenceng dong mobilnya. Keras sama motor. Dan kamu pun juga tahu kok. Selama ini aku selalu mengawasi kamu. Kanza! Masuk ke gang. Kamu turun, kamu kejar dan tangkap. Tangkap! Gak ada yang boleh memiliki Kanza selain gue. Jangan kabur. Woi. Tunggu. Woi. Tuh. Woi.
kenapa dengan Teddy? Kenapa bisa begini? Setahu papa kalian itu anak-anak yang pintar. Ini apa ini? Selama ini kalian gak pernah belajar? Atau apa? Jawab. Kita masih sedih atas kehilangan mama, Pak. Nggak mungkin. 1 semester itu kan 6 bulan. Mama kalian kan baru meninggal 2 bulan yang lalu. Berarti sebelum mama kalian meninggal, nilai-nilai mereka semua sudah berantakan. Kasihan Bayu. Tanpa Sarah, dia udah gagal mendidik anak-anaknya. Kamu istirahat di kamar dulu ya. San, lo bukannya jemput si Kanza? Terus mana tuh anak sekarang? Ada Mbak di kamar dia. Enak banget ya hidupnya dia. Pulang, kucuk langsung masuk ke kamar. Enak aja kan tuan. Mbak, masih. Apaan sih? Aku mau tanya sama Pak Asih. Pak Sastro bisa datang ke sekolahan Kanza. Apa Pak Asih yang suruh? Aduh Hasan, biarin aja kali. Lagian Pak Sastro itu kan calon suaminya Kanza. Lupa. Mbak. Apaan sih? Lepas ke lu. Kasihan Kanza, Mbak. Pak Sastro tuh istrinya sudah banyak. Bodoh. Gua gak pikirin. Yang penting si Kanza nanti hidupnya bakalan enak. Dan kita semua bakalan enak. Emangnya lo gak kepengen hidup enak, hah? Ya Allah, Mbak Asih. Mbak Asih itu sudah keterlaluan ya. Apa lagi sih? Apa sih yang ada dalam pikiran Mbak Asih? Hah? Uang? Iya. Itu sama aja ngejual Kanza, Mbak. Enggak. Mbak, uang gak dibawa mati. Udah deh, lo diam. Gak usah ikut campur. Urusan Kanza itu urusan gue. Lo gak usah sok jadi pahlawan kesiangan. Pahlawan kesiangan gimana sih, Mbak? Diam lo. Awas dong cewek ya. Halo. Iya. Apa? Iya. Oh, beres. Saya langsung bawa dia sekarang juga. Iya, siap. Siapa yang telepon, Mbak? Mbak Asih. Kanza, ayo ikut. Ikut kemana, Bu? Gak usah banyak tanya, pokoknya ikut. Mbak Asih. Aku gak mau, Bu. Ayo Mbak Asih, ikut. Mbak Asih, Cepetan. dibawa. Apaan sih? Lo diam. Mbak. Lo minggir. Mbak Asih. Mbak, jangan bawa Kanza, Mbak. Tolong, Mbak. Apa? Mbak Lo minggir, Bang. Mbak, tolong jangan Lo bawa minggir. Kanza. Mbak Asih, tolong Mbak Asih. Ya Allah, Mbak Asih. Mbak Asih. Ayo dipeluk lagi nih. Ikut cepetan. Astaga, lu tuh bikin gue kesel. Lepas gak? Lepas, gue bilang lepas. Ibu. Ayo, ikut. Ibu lepasin, Ibu. Ikut, Bu. Aku gak mau. Ayo ikut. Tasya. Suruh tunggu tuh supaya taksi Ibu pakai. Mama, aku mau ikut, Pak. Mama, kemana, Ma? Udah ikut aja, cepetan. Ibu, aku mau. Baru datang. Masuk gak lu, cepetan. Cepetan. Ibu. Pak, cepetan, Pak. Jalan, Pak. Diam. Aku harus kejar mereka. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang. Calon Nyonya Sastro Wijoyo.
Kamu nggak usah takut. Saya cuma ingin kamu ikut tes kesuburan agar saya lebih yakin bahwa kamu bisa memberikan keturunan buat saya. Ya, ya. Betul, Bos. Enggak mau. Maaf ya, maaf Pak, nggak usah didengerin. Ya sudah, kalau gitu silakan masuk ke ruangan ujung sana. Kamu ikut tes Kamila ya. Iya Pak, maaf ya Pak ya. Calon Nyonya Sastro Wijoyo. Cakep, Bos. Kemana Mbak Asia? Ngapain dia bawakan saya ke sini? Ini suster, anak saya tuh mau ikut tes kesuburan, tapi dianya ketakutan nggak karuan gitu. Padahal nggak apa-apa kan ya sus ya? Iya nggak apa-apa. Ayo Mbak, nggak apa-apa, cuma sebentar. Nggak sus, saya tuh nggak mau. Cuma sebentar. Ibu tunggu di ruang tunggu aja ya. Nggak, saya nggak mau. Aduh, capek banget. Ngos-ngosan. Cari minum dulu yuk. Kanja kayaknya dibawa ke ruangan yang sini. Pasti Kanja dibawa masuk ke dalam satu ruangan. Aku harus bantu keluarin Kanza. Kanza! 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 Ada apa, Pak? Tolong saya, dokter. Keponakan saya ada di dalam ruangan itu, dokter. Ini ruang untuk tes kesuburan, Pak. Tes kesuburan? Dokter tolong keponakan saya, dokter. Keponakan saya dipaksa untuk menikah sama orang yang sudah punya istri hanya untuk mendapatkan anak. Maka itu dia dites kesuburan sekarang. Tolong dokter, saya mau tolong keponakan saya. Astaga. Bapak tunggu di sini ya, Pak. Kanza. Syukurlah Kanza. Aku takut. Ya. Om gak akan biarkan kamu menikah sama orang itu. Om tidak akan biarkan. Dokter, terima kasih dokter. Sama-sama, Pak. Kalau ada apa-apa bisa hubungi saya aja. Bisa catat nomor saya. Oh ya. Ya, dengan dokter Rafiq. Terima kasih dokter Rafiq. Sama-sama. Ayo pulang. Anak saya udah selesai belum ya di tesnya? Loh, bukannya tadi udah pulang ya, Bu? Yaudah, Bu, saya permisi dulu ya. Pulang. Tasya, dia kabur dong. Aduh. Lagian Mama sih udah ninggalin dia. Udah ya. Gak usah pakai nyala-nyala segala. Mendingan sekarang cepetan kita cari dia. Cepat tahu dia balik ke rumah. Cepet. Ada apa, Pak? Mau bertemu dengan saya? Apa karena kejadian tadi sore? Sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dokter. Tapi yang jadi persoalan ini, bagaimana nasib Kanza? Memangnya kenapa? Ya kalau sumpama Kanza dibawa ke rumah sakit lain, lantas siapa yang menolongnya? Mohon maaf saya bertanya nih, Pak ya. Saya jadi penasaran sebenarnya kok bisa laki-laki ini memaksa keponakan Bapak? Apa mungkin keluarga Bapak pernah berutang sesuatu sama
orang ini, Pak? Ceritanya memang panjang, Dok. Sebetulnya saya ini kasihan sekali dengan Kanza. Kakak saya ini memaksa menikahkan Kanza dengan laki-laki itu. Sedangkan saya tidak setuju. Saya ini terbatas. Saya hanya menolong Kanza. Saya khawatir tidak ada yang bisa membantu Kanza lagi. Saya tidak setuju kalau Kanza dinikahkan dengan laki-laki itu. Kakak saya orangnya keras kepala. Dia tidak bisa dicegah. Dia berupaya apapun, segala macam untuk bisa menjodohkan Kanza dengan laki-laki itu. Gimana, Pak? Kalau andaikan Kanza, saya nikahkan saja. Maksud dokter? Dokter ingin menikahi keponakan saya. Oh, bukan, Pak. Jadi saya mau menjodohkan Kanza ini dengan teman saya. Teman saya ini duda, anaknya 3. Ya, sejak kematian istrinya, anak-anaknya jadi nggak keurus, Pak. Keluarganya berantakan. Dan anaknya juga jadi nakal. Sedangkan ibu dari teman saya ini juga sudah tua. Jadi nggak bisa terus-menerus memantau anak-anaknya. Bapak tenang aja. Teman saya ini orangnya baik kok. Anak-anaknya juga baik. Cuma mereka memang ya sedang dalam keadaan yang berduka, Pak. Kalau Bapak yakin Kanza bisa mengurus anak-anak teman saya ini, saya jamin, Pak, Kanza akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Bisa punya rumah dan segalanya. Ya, seenggak-enggaknya Kanza bisa terlepas dari kehidupan yang sekarang ini, Pak. Dan sepertinya Kanza juga bisa akan lebih terlindungi. Gimana, Pak? Setuju? Kalau kita jodohkan Kanza dengan teman saya. Menurut aku, Siti, itu bukan ide yang bagus. Ini demi anak-anak kamu, Bay. Apalagi Nadia dan Dani kan sekarang sudah beranjak remaja. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa mendidik, membimbing, supaya nggak terjerumus ke pergaulan yang tidak baik. Kirana juga masih sangat kecil. Kirana masih sangat membutuhkan kehangatan seorang ibu, Bay. Sedangkan kamu masih bekerja. Kamu nggak mungkin akan punya cukup waktu untuk bisa mengawasi mereka semua. Bayu, ayolah Bay, bicaralah sama aku, Bay. Kanza ini orangnya baik, cantik, dan pengertian. Apalagi hidupnya juga kasihan banget, Bay. Ibu tirinya Kanza mau menjodohkan dia dengan seorang laki-laki yang sudah punya istri. Assalamualaikum. Bayu, dan kayaknya kita pernah ketemu ya. Silakan duduk. Kamu sudah tahu kalau saya punya 3 anak? Iya, Om Hasan udah cerita semuanya. Oke, kalau kamu benar-benar bersedia untuk menjadi ibu dari anak-anakku, kamu akan mendapatkan status kamu sebagai istriku. Aku akan menafkahi kamu dan akan memenuhi segala kebutuhan kamu, tentu saja. Tapi, kamu tidak akan pernah mendapatkan cinta aku ya. Cintaku itu cuma untuk istriku. Kalau kamu bersedia dengan itu semua ya,